Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sedikit pidato singkat mengenai peran mahasiswa sebagai pemuda dalam kontribusinya terhadap bangsa. Mahasiswa mempunyai tugas yang lebih mulia jika dibandingkan dengan siswa yang hanya berkewajiban mengejar indeks pemahaman individu dan nilai tinggi. Mahasiswa mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, yakni kepada bangsa dan masyarakat. Tentunya, pola pikir yang diharapkan pun jauh berbeda dengan saat masih menjadi siswa. Maka sejatinya, yang menentukan keberhasilan mahasiswa bukanlah kemampuan saat ia masuk perguruan tinggi, tetapi apa yang mahasiswa lakukan setelah ia lulus dari perguruan tinggi. Hadirin sekalian yang saya hormati, berbicara soal negara kita, negara Indonesia tercinta, tentu tidak akan ada habisnya. Ini bukan soal kenaifan atau kepedulian, tapi ini tentang kesadaran. Kesadaran yang hanya akan subur jika pemiliknya mau menyuburkannya. Lalu, bagaimana dengan peranan seorang mahasiswa? Sebenarnya ada sebab mengapa kita menjadi mahasiswa. Semua pasti sudah tertulis dalam takdir. Secara tidak langsung, Tuhan telah memilih kita untuk menjadi pejuang intelektual dan moral karena mahasiswa adalah golongan yang paling menyentuh ranah masyarakat umum, paling dekat dengan dua sisi berbeda antara bawah dan atas, antara kanan dan kiri, dan antara kedamaian dan ketidakadilan. Mahasiswa mempunyai 3 peran utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni sebagai agent of change, iron stock, dan social control. Sebagai agent of change, mahasiswa dipersiapkan untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik, namun dengan tidak melupakan nilai-nilai luhur bangsa dan jiwa Pancasila sebagai dasar fundamental. Sebagai iron stock, mahasiswa sebagai pemuda bangsa nantinya akan menjadi pengganti pemerintah dalam menjalankan roda kepemimpinan di Indonesia. Jadi, sebaiknya kecerdasan dan semangat tinggi yang dimiliki para pemuda saat ini diimbangi dengan penguatan karakter bangsa dalam diri dan kebijakan dalam bertindak. Terakhir, sebagai social control, mahasiswa sebagai kaum intelektual mengawasi kebijakan publik dan turut membantu masyarakat menyuarakan kesejahteraan demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat dan tertib serta adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dunia kampus adalah miniatur kehidupan bernegara, berbeda dengan dunia sekolah yang hanya berisi kegiatan belajar mengajar. Di tingkat perguruan tinggi, banyak sekali terselenggara berbagai kegiatan mulai dari kegiatan internal kampus hingga kegiatan eksternal kampus. Maka dari itu, sebaiknya jika kawan-kawan tertarik mengikuti, pilihlah dengan bijak kegiatan yang kawan-kawan anggap sesuai dan tidak mengganggu kegiatan perkuliahan. Karena perlu diingat, kawan-kawan tugas utama mahasiswa adalah kuliah yang merupakan amanah dari orang tua kita. Hadirin sekalian yang saya hormati. Menyambut peran mahasiswa sebagai pejuang intelektual dan moral, sangat jelas apa tugas kita dan apa misi kita seharusnya, di mana kemudian tugas itulah yang menjadi kontribusi kita terhadap bangsa. Tugas yang pertama adalah sebagai pejuang intelektual. Mahasiswa belajar untuk mengejar ketertinggalan, menambah pengalaman, mencari 1000 alasan untuk berpikir lebih ke depan, mencari jawaban dari setiap permasalahan, dan kemudian memberi solusi untuk penyelesaian sebagai pembuka jalan. Tidak perlu memikirkan betapa sulitnya itu, karena di mana ada kemauan pasti ada jalan. Kemudian tugas yang kedua adalah sebagai pejuang moral. Saat belajar dan tahu tentang sebuah kebenaran, sebagai pemuda yang cenderung memiliki sikap lebih kritis dan ideologis, sudah seharusnya ada pergerakan moral di dalam pergerakan pembelajaran. Moral bukan hanya harus berkata jujur, berperilaku yang baik dan lain-lain, tapi bagaimana kita menyikapi sesuatu yang benar-benar kita harus peduli atau memiliki arti lebih dibandingkan hal yang lain tentunya. Kita harus berkorban dengan mengambil risiko. Dan yang terpenting, kita yakin bahwa tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Sebagai kalangan yang paling dekat dengan masyarakat, sudah pasti kita memiliki peranan pembawa pesan moral bagi masyarakat. Begitu juga kepada pemerintah. Sebagai mahasiswa yang kritis, kita juga mesti membawa pesan moral. Sebagai pejuang moral, tentu tanggung jawabnya langsung pada pengaplikasian sehari-hari. Bagaimana seorang mahasiswa bersikap dan menanggapi persoalan dengan tenang namun tetap kritis. Bagaimana seorang mahasiswa tidak diam ketika melihat penyimpangan dan ketimpangan keadilan, di mana ada rasa memiliki sebuah bangsa, mencintai dan menghargai. Bagaimana seorang mahasiswa mesti menjadi yang terdepan
dalam perihal empati terhadap sesama hingga pergerakan perjuangan moral akan lebih terasa manfaatnya. Dalam perjalanannya, mahasiswa seharusnya mampu berpikir dengan berbagai sudut pandang, melihat suatu hal dari sisi yang berbeda. Kita harus sesekali bisa menyisakan waktu untuk otak dan hati kita berembuk, meresapi apa yang sedang terjadi hari ini, esok, ataupun lusa. Memikirkan hal yang tidak tersentuh oleh masyarakat umumnya. Memikirkan apa yang harus dilakukan sebagai bagian dari anak negeri. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri, dengan membangkitkan benih-benih empati, menyuburkan ladang simpatik di hati kita, lalu memikirkannya apakah ini sudah benar atau masih menyimpang, dan membuat mimpi untuk masa depan sebagai wujud penolakan dari penyimpangan yang terjadi masa kini. Dan untuk masa kini, berbuatlah sekuat kita mampu berbuat. Hal sekecil apapun terhadap sesama, itulah fase-fase kita berusaha untuk menyuburkan rasa kesadaran sebagai seorang pemuda. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya ingin mengatakan kepada kita semua, untuk merenungkan peranan kita sebagai mahasiswa yang seharusnya kita sadari. Tidak perlu melangkah terlalu jauh untuk mengabdi kepada masyarakat, cukuplah di ruang lingkup kita terlebih dahulu. Dan saya yakin, ribuan mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Indonesia tentunya memiliki ciri khas yang berbeda-beda pula dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia ke depan. Jangan pernah tanya apa yang telah negara berikan kepada kita, tetapi apa yang telah kita berikan kepada negara. Demikianlah pidato singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.